pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi dalam Apa Kabar Amerika edisi Ramadan. Menginjak minggu terakhir bulan Ramadan, sudah mendekati Idul Fitri. Saya banyak persiapan apa aja? Saya sudah membeli baju koko untuk Lebaran, peci juga, dan juga sudah beli kue Lebaran. Kue kering ya. Kue kering. Di sini sudah bisa pesan kue kering karena sudah semakin banyak diaspora Muslim Indonesia yang buka usaha menjelang Idul Fitri. Baju juga sudah ada sejumlah warga Indonesia yang buka butik khusus baju Muslim atau baju Lebaran ada. Ya, betul. Dan tradisi-tradisi lain yang biasanya berkembang di tanah air juga sudah mulai kita impor ya ke Amerika Serikat. Paling tidak komunitas Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, tidak semua ya. Mungkin misalnya apa? Takbiran biasanya ada tergantung situasi. Dulu pernah kita mengadakan takbiran di sebuah tempat dan kita bahkan membawa beduk. Jadi anak-anak, tua muda itu di situ takbiran hampir semalam suntuk ya. Tapi di dalam rumah tidak boleh keluar ya. Dan juga ada apa ya? Tentunya karena ada batasan-batasan misalnya seperti halnya kalau masjid di sini kan tidak boleh berazan keras-keras karena ada batasan desibelnya harus tidak boleh lebih dari berapa. Takbiran juga seperti itu kan. Kemudian juga ada zakat sudah dimulai juga, zakat fitrah ya, pembagian zakat fitrah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan amal. Misalnya seperti memberikan bingkisan kepada kaum fakir miskin. Betul. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia saja, tapi banyak komunitas Muslim Amerika Serikat lainnya yang memang kalau saya lihat justru di sini itu tebal sekali ya rasa kedermawanan, kemudian keinginan untuk beramal dan apa ya, budaya volunteerism atau budaya menjadi relawan itu kental sekali. Sudah mengakar dan bahkan sudah melembaga ya, sudah menjadi salah satu ciri khas warga Amerika ya, bahwa mereka memang dari kecil itu sudah ditradisikan untuk menjadi sukarelawan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ke masjid gitu ya, masjid buka puasa, iftar di masjid itu, kalau mungkin kalau di masjid di Jakarta gitu kan barangkali gampang tinggal membayar pengurus masjid untuk melakukan segala sesuatunya. Kalau di sini nggak, benar-benar jadi orang-orang pulang kantor terus cuci piring, bersih-bersih dan segala macam, menghidangkan dan termasuk memasak dan sebagainya. Dan juga di daerah Herndon misalkan, di daerah Virginia itu juga ada komunitas Muslim di sana mengadakan setiap tahun mengadakan bagi-bagi sembako. Dan mereka tidak pandang bulu siapa penerimanya. Jadi dari bahkan mayoritas bukan warga Muslim. Betul. Dan ini memang juga sudah menjadi salah satu konsep yang sangat ditanamkan di antara warga Muslim Amerika Serikat untuk memperkenalkan Islam dengan cara dakwah, menunjukkan amal ibadah ke komunitas sehari-hari. Dan kalau saya nggak salah juga Ramadan tahun ini itu konsepnya adalah invite your neighbor to iftar. Jadi biasanya setiap orang Muslim Amerika Serikat itu dihimbau untuk mengundang tetangga yang barangkali non-Muslim untuk berbuka puasa dan menceritakan apa itu Islam. Dan iftar lintas agama. Dan itu saya pikir selama ini terbukti efektif ya. Karena memang dengan mengundang, dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang praktek-praktek Islam atau ajaran-ajaran Islam, mereka akhirnya menjadi mengerti. Dan bisa pada tidak mengikis persepsi salah atau persepsi negatif tentang Islam di Amerika gitu Pak. Ya seperti itu Supri. Dan juga satu lagi yang sangat dinanti-nanti warga Muslim Amerika tentunya adalah sholat Id ya kan. Makanya yang namanya sholat Id di Amerika Serikat ini kan biasanya masjid kurang ya. Masjid kurang, jadi harus booking entah itu di sekolah atau community hall dan sebagainya. Jadi yang namanya isbat itu biasanya memang dilakukan sudah jauh-jauh hari supaya bisa booking tempat. Iya, dan bagi komunitas warga Indonesia di sini, Muslim itu juga kemarin susah mencari tempat. Akhirnya kalau nggak salah akan mendapatkan tempat di sebuah sekolah SMA. Karena emang juga tidak jatuh pas hari libur ya. Jadi nanti kalau nggak salah ada 2 kloter, dua kali sholat. Karena untuk menampung jumlah warga Indonesia yang biasanya emang pas hari raya Idul Fitri itu dari daerah sekitar Washington DC juga akan ngumpul di sini untuk berkangen-kangenan dan saling bermaaf-maafan gitu Pak. Dan insya Allah minggu depan kami akan mengantarkannya untuk Anda bagaimana suasana Idul Fitri di Washington DC dan sekitarnya. Untuk sementara ini kami pamit dulu, kami kembalikan ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.